Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke 2550 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai ayat 12. Di bawah perikop Paulus menyeberang ke Makedonia. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita akan belajar pola pelayanan Rasul Paulus. Kemanapun Rasul Paulus pergi, yang pertama Saudara perhatikan, Rasul Paulus mengajar firman Tuhan. Amin. Saudara perhatikan pasal-pasal sebelumnya, di mana ada Paulus Barnabas, dan dalam konteks di sini, Paulus bersama dengan Silas, mereka itu mencari tempat-tempat ibadah orang-orang Yahudi, yaitu sinagog-sinagog, untuk apa? Untuk mengajar firman Tuhan kepada mereka. Dan bukan hanya di tempat-tempat ibadah, Rasul Paulus mengajar, di tempat-tempat umum. Di pasar-pasar atau dimanapun di mana ada orang berkumpul, Rasul Paulus pasti akan berbicara di sana dan mengajar kalayak umum. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dimanapun dia berada, dia mengajar, dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan pesan-pesan para rasul, penatua-penatua, dan jemaat yang ada di Yerusalem. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan dampak dari pelayanan Rasul Paulus. Saudara perhatikan di ayat 5. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman
dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dampak dari pelayanan Rasul Paulus, iman jemaat, mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mereka diteguhkan, mereka dikuatkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena pertumbuhan iman jemaat luar biasa dalam pengajaran Rasul Paulus, membuat jiwa-jiwa makin lama makin bertambah banyak. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya pengajaran itu sangat-sangat penting dalam pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang gembala, kita harus mengajar di tengah-tengah jemaat. Bukan hanya di saat hari Minggu, hari pelayanan. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus mengajar mereka tentang bagaimana menyampaikan firman, bagaimana melakukan firman Tuhan, bagaimana menghidupi firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai gembala, sebagai pendeta, kita harus cakap dalam mengajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan ngajar jemaat, ngajar yang aneh-aneh. Baik itu multi level, kripto, dan lain sebagainya. Saudara jangan ngajar yang aneh-aneh. Ngajar saja kebenaran firman. Amin. Saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengajarkan firman Tuhan kepada jemaat, iman mereka akan kuat. Amin. Mereka akan diberkati. Dan kalau jemaat diberkati, sudah pasti gereja dan hamba Tuhan pasti akan diberkati. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita harus mengajar kepada jemaat untuk melakukan kebenaran firman. Dan kita sebagai gembala, sebagai pengajar, kita juga harus belajar. Amin. Supaya apa saudara? Supaya kita upgrade dan up to date. Haleluya. Yang kedua saudara, kemanapun Rasul Paulus pergi, Rasul Paulus tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Amin. Coba kita lihat ayat 6 sampai ayat 9. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa pelayanan Rasul Paulus itu, dia sangat bergantung pada pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus mau bawa dia ke kanan, ke kiri. Rasul Paulus taat pada pimpinan Roh Kudus. Amin. Saya perhatikan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini kan, Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus, yaitu Roh Kudus, tidak mengizinkan mereka. Artinya, Rasul Paulus memang betul-betul menggantungkan hidupnya pada pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang melayani, tapi sebenarnya Tuhan tidak mau mereka ada di sana. Karena banyak orang di luar sana melayani pilih-pilih tempat, saudara. Oh, di sana kota. Oh, berbondong-bondong. Oh, suara Tuhan mengatakan saya harus melayani di tempat ini. Padahal di desa itu, saudara, sudah ada 10 gereja. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang kan ngawur, saudara. Hanya mengikuti kehendak mereka, bukan kehendak Roh Kudus. Makanya saudara nggak heran, orang berbondong-bondong pelayanan di satu daerah, padahal tadi saya katakan, di desa itu saja sudah 10 gereja.
Padahal di daerah yang jauh dari kota, di pedalaman, masih jarang ada gereja di sana. Tetapi mereka mengatakan, oh Tuhan mau saya ada di sini. Saudara yang dikasih Tuhan, belum tentu orang mengaku Tuhan mau saya ada di tempat ini memang benar-benar pimpinan Roh Kudus. Jangan-jangan itu kehendak pribadi. Karena melihat, oh di kota ini banyak orang kaya. Oh di sini nih tempat basah dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Supaya apa saudara? Supaya kita melakukan kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita. Kita harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari lihat diri kita, pelayanan kita. Sudah enggak kita melakukan kehendak Tuhan? Atau jangan-jangan yang kita lakukan bukan kehendak Tuhan, tetapi kehendak kita pribadi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Amin. Kemanapun Roh Kudus bawa kita, mari kita mau taat saja. Tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi saya bilang, banyak orang mau melayani asal ditempatkan di kota-kota besar. Mereka tidak mau pergi pelayanan di tempat pedalaman. Mereka mau, fasilitas sudah lengkap. Sudah ada gerejanya, sudah ada rumahnya, sudah ada kendaraan bermotornya, dan fasilitas-fasilitas yang lain. Saudara, saya percaya saudara, kalau kita tunduk pada pimpinan Roh Kudus, kita ada di tempat yang di mana Tuhan kehendaki kita berada, semua fasilitas itu akan menyusul. Amin. Sudah pasti Tuhan akan sediakan surga yang akan memberikan semua fasilitas itu. Yang penting apa? Lakukan saja apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau saudara ada di tempat yang benar, sudah pasti Tuhan akan berkati saudara. Baik semua kebutuhan saudara. Baik itu pembangunan, baik itu kehidupan saudara, semua Tuhan yang akan sediakan. Terlebih lagi jiwa-jiwa Tuhan akan kirim ke tempat saudara. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Yang ketiga saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar kemanapun Rasul Paulus pergi. Yang ketiga, Rasul Paulus selalu mencari kesempatan untuk menyeberangkan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ayat 11. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Ayat 12. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat bagaimana Rasul Paulus, dia mencari kesempatan untuk menyeberangkan Injil. Kalau kita melihat di peta, saudara, di bagian belakang dari Alkitab, saudara dapat melihat perjalanan Paulus di sana, saudara. Makedonia itu sangat jauh dari Yerusalem. Makedonia ini kalau dilihat di peta ini, Eropa ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, menariknya, Rasul Paulus tidak protes sama Tuhan. Saudara, saya menangkap di sini bahwa Rasul Paulus, dia memang tunduk pada pimpinan Roh Kudus, bisa dengan mudah untuk masuk ke Asia, tapi Roh Kudus melarang Paulus masuk ke Asia. Sudah ada kemungkinan, ada juga rasul-rasul yang lain sudah melayani di sana. Dan Tuhan mau supaya Paulus pergi ke Makedonia karena besar kemungkinan belum ada orang atau rasul yang pergi ke Makedonia untuk memberitakan Injil. Dan Tuhan mau Rasul Paulus dan Silas pergi ke Makedonia. Saudara, mereka pun sadar dengan keberadaan keterbatasan mereka.
Tapi apakah Paulus dan Silas menyerah? Tidak, saudara. Mereka mencari kesempatan untuk menyeberangkan Injil ke Makedonia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya di sana ada banyak sekali tantangan. Baik itu keuangan. Mereka harus mempersiapkan dana untuk pergi ke Makedonia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka sangat-sangat mempersiapkan diri mereka dengan sangat matang untuk dapat pergi menyeberang ke Makedonia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus percaya pada janji Tuhan. Tuhan menyertai sampai pada akhir zaman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita seharusnya hamba Tuhan, kita harus meyakini bahwa Tuhan menyertai kita sampai pada kesudahannya. Amin. Saudara, kalau kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita, maka tidak perlu kita takut, tidak perlu kita ragu, tidak perlu kita khawatir, sebab janji Tuhan ya dan amin buat kita. Tuhan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Amin. Kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan tahu segala keperluan, kebutuhan kita. Kenapa? Karena Tuhan ada berjalan bersama-sama dengan kita. Saudara perhatikan. Dari Yerusalem untuk pergi ke Makedonia, saudara, itu pasti perjalanan yang sangat panjang. Bukan hanya fisik yang harus fit, tetapi keuangan juga. Karena semua butuh biaya. Tapi saudara, lihat, Paulus tidak khawatir. Amin. Dengan semuanya itu. Karena Paulus pegang firman Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengaku orang percaya, hamba Tuhan, sudah seharusnya kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Sebab Tuhan menyertai kita. Amin. Haleluya. Rasul Paulus, saudara, sangat-sangat kreatif dalam pelayanan. Kenapa saya bilang dia sangat kreatif? Karena dia tidak menyerah dengan keadaan. Tapi selalu mencari kesempatan untuk masuk menyeberangkan Injil kepada orang-orang di Makedonia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Amin. Mungkin sudah berkata, Pak Pendeta, di sini beda. Di sini nih kuatnya adat. Di sini kuatnya orang-orang di mana di kampung ini belum ada orang Kristen. Dan sangat-sangat ketat dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari Rasul Paulus. Dia mencari kesempatan untuk menyeberangkan Injil ke Makedonia. Amin. Saudara harus kreatif. Bagaimana caranya supaya saudara dapat menyeberangkan Injil kepada orang-orang di tempat pelayanan saudara? Roh Kudus yang akan memberikan saudara satu ide kreatif untuk saudara melakukan pendekatan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara. Amin. Jangan takut. Saudara pasti akan mengalami ada banyak tantangan, tekanan, persoalan, tapi jangan takut. Tuhan menyertai saudara. Amin. Haleluya. Saya percaya saudara, Tuhan yang akan memberikan saudara hikmat. Sehingga saudara dapat memenangkan tempat di mana saudara berada sekarang ini. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat belajar pola pelayanan Rasul Paulus. Kemanapun Rasul Paulus pergi, dia mengajar. Amin. Yang diajarkan apa? Firman Tuhan. Dia ajarkan dimanapun dia berada. Yang kedua, Rasul Paulus tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Kemana Paulus pergi? Saya percaya itu tuntunan Roh Kudus. Amin. Yang ketiga, Rasul Paulus selalu mencari kesempatan untuk menyeberangkan Injil. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita aminkan firman Tuhan ini, kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang berduka cita saat ini. Dan hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan terus mengiringi semua pendengar setia dalam kehidupan mereka, selalu dijaga, dilindungi, diberkati oleh Tuhan Yesus. Hamba berdoa menyerahkan ibadah KKR dalam rangka hari ulang tahun ke-7 tahun Renungan Pagi Mengudara. Pada tanggal 19 Juni, kami berdoa biar Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mengurapi semua yang melayani, mereka yang sudah menabur untuk pekerjaan Tuhan ini, Tuhan Yesus berkati. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun, memenuhi dalam ibadah syukur itu. Sehingga semua orang yang datang melayani, mereka yang menabur, mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Hamba berdoa biarlah berkat surga, berkat dari Tuhan Yesus menyertai semua pendengar dimanapun saudara berada. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan informasi kepada Bapak Ibu Saudara pendengar setia di mana rencana hari ulang tahun 7 tahun Renungan Pagi ini Mengudara tadinya tanggal 20 Juni, tapi kita majukan satu hari, tepatnya tanggal 19 Juni, hari Kamis, jam 6 sore kita mulai tepat waktu sampai selesai. Saya percaya sudah pasti akan diberkati melalui pelayanan ini, di mana pembicaranya Pendeta Rex Winarno dari Surabaya, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, yang saya percaya saudara yang hadir pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau mendapatkan informasi, saudara bisa hubungi WA saya di 081-337-491-360. Support terus pelayanan ini lewat doa, daya, dan dana supaya tetap eksis mengudara, memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.